Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing ya. Kita bertemu di hari Minggu nih. Ada beberapa request dari subscriber Tukang Tracing bahwasannya ingin dibuatkan sebuah tutorial membuat logo sederhana tema adventure ya. Itu biasanya berhubungan dengan tema-tema gunung gitu. Nah, aku sudah mengonsep dan mencoba membuat, nanti hasilnya seperti ini. Ada ya. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran proses pengerjaannya bagaimana, ikuti terus tutorial kali ini setelah yang satu ini. Nah, setelah ada beberapa tadi ungkapan di awal ya, di opening tadi bahwasannya kita akan mencoba membuat sebuah logo tema adventure. Nah, seperti biasa ya, kita jangan terlalu banyak basa-basi lah, langsung saja praktek bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, seperti biasa, kita buka software CorelDRAW kita. Ya, di sini aku sudah menyiapkan beberapa file untuk konsepnya supaya tidak terlalu makan durasi ya. Dan untuk teman-teman yang belum memunculkan Object Manager, teman-teman bisa masuk ke bagian Windows, kemudian Docker, pilih Object Manager ya. Dan mungkin yang baru tahu channel ini, selamat datang ya di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dulu ya, supaya teman-teman mendapatkan prioritas notifikasi apabila ada video baru dari channel ini. Dan aku ucapkan selamat datang yang baru visit ya di channel ini. Oke, selanjutnya setelah sudah seperti ini ya, apabila kamu belum paham gitu, teman-teman belum paham bagaimana cara pertama kali menyiapkan Object Manager, teman-teman bisa masuk ke bagian file, kemudian new, nanti keluar settingan seperti ini, tinggal diatur saja ya. Ini aku menggunakan settingan A4 dan dokumen propertiesnya itu atau kertasnya ini ukurannya landscape. Sebetulnya untuk hal tersebut tidak terlalu krusial sih, tidak terlalu penting, hanya saja nanti tergantung kebutuhan saja. Oke, kita buat dengan yang dasar-dasar aja dulu. Kita membuat konsep yang kasarnya saja dulu ya. Oke, yang pertama kita gunakan lingkaran atau ellipse tool ya. Di sini kita besarkan saja dulu. Oke, ellipse tool kita coba buat ellipse tool misalnya segini. Nah, untuk membuat lingkaran ini sempurna, teman-teman tekan kontrolnya ya. Jadi misalkan untuk bagian ini membuat lingkaran, kalau kita tidak pakai kontrol itu akan seperti ini. Nah, kita tidak akan simetris gitu si lingkarannya. Tapi jika kita menggunakan lingkaran itu akan enak teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti lingkarannya menjadi sempurna gitu. Oke, setelah sudah seperti ini kita coba besarkan ya si ukuran garisnya. Di sini coba kita bermain di angka misalnya 8 atau 10 supaya tebal ya. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah berikutnya kita coba posisikan si gunungnya ini di sini teman-teman ya. Dan sedikit tips apabila teman-teman membuat sebuah logo ya, teman-teman harus pelajari betul-betul si logo itu temanya apa gitu ya. Jadi misalkan kita nih ini akan membuat sebuah logo bertemakan pegunungan gitu ya, secara tidak langsung ya mau nggak mau ada satu buah objek yang mewakili itu, mau pegunungan atau pohon atau gambar kompas yang berhubungan dengan pegunungan tersebut. Nah, di sini aku akan membuat sebuah logo. Ini nama Gunung Cermai, ini salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, dan aku menggunakan font Storybook ya. Nanti teman-teman bisa pakai fontnya juga apabila mau. Nah, setelah sudah seperti ini ya, selanjutnya kita buat lingkaran dan ukurannya pun disamakan teman-teman. Tadi itu 10 pt. Nah, jadi kita harus konsisten ya. Apabila lingkaran awalnya 10 ya, yang bagian lainnya juga harus 10 gitu.
supaya terlihat lebih rapi. Kalau misalkan ininya 2, nah akan tipis kayak gini kan nggak enak dilihat gitu ya kan. Nah ini nanti untuk posisi si teksnya ya. Setelah sudah seperti ini dikira cukup ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan convert bagian sini menjadi kurva. Ini kan masih line sifatnya, dengan cara Ctrl Shift key ya, seperti ini akan menjadi kurva. Selanjutnya bagian ini juga sama, Ctrl Shift key. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan menghilangkan bagian ini teman-teman. Nah caranya yaitu dengan kita pakai rectangle tool ya, ininya hairline saja. Kemudian kita garisi seperti ini teman-teman. Kita garisi seperti ini. Sebentar, set ya. Nah kita garisi seperti ini sampai dia memenuhi. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk memotong bagian ini ya, dan bagian ini. Nanti kita tidak pakai untuk bagian-bagian itu. Oke, selanjutnya kita akan potong di sini ya. Nah seperti ini teman-teman. Shift, klik objek kedua, potong. Nah untuk dasar-dasar perpotongan tadi teman-teman bisa dapatkan tutorialnya di video yang lain, tentunya di channel Ning juga ada yang membahas shaping mode itu tadi ya. Banyak jenisnya kok, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan posisikan si teksnya ini di tengah-tengah teman-teman ya, di tengah-tengah. Gunung Cerme, tapi sepertinya aku takut salah ya. Gunung, kita coba search aja dulu namanya. Gunung di Jawa Barat itu ada salah satunya, oh iya Cireme ya, tulisannya bener. Oke, setelah sudah seperti ini, untuk teksnya teman-teman supaya kita disiplin ya, ukuran teks dengan ukuran bagian si kotaknya ini kalau bisa sama. Jadi jangan terlalu berlebihan, misalnya begini. Kalau memang iya bagus ya nggak apa-apa, tapi aku biasanya konsisten. Kalau misalkan ukuran garisnya panjangnya segini, ya sudah teksnya juga sama. Nah setelah sudah konsep dasar seperti ini, selanjutnya kita akan posisikan si teks kedua tadi, West Java atau Jawa Barat tadi, di bagian ini ya, di bagian sini teman-teman. Nah kita pindahkan seluruh teks pada urutan paling atas. Oke, West Java. Nah seperti ini teman-teman. Setelah sudah tahapan ini ya, ini adalah konsep dasarnya aja dulu. Kita kasih kalau misalkan ada gambar kompas mungkin lebih bagus, tapi kita coba pakai bintang saja ya. Kita pakai bintang 5, hanya saja nanti si bintangnya itu posisinya kita buat ukurannya berbeda. Jadi satunya di sini ya, satunya di sini lebih besar lagi, satunya di tengah-tengah gitu ya. Misalnya seperti ini, bintang 5. Nah dan di saat kita membuat logo juga teman-teman harus memahami ya filosofi apa saja yang terkandung dalam logo tersebut. Jadi ketika orang melihat logo gitu, oh ngerti gitu ya maknanya, bisa tersampaikan. Jadi tidak hanya semata-mata bagus aja warnanya, bentuknya juga bagus, tapi filosofinya juga ada gitu. Nanti kita juga akan mencoba membuat logo-logo menggunakan teknik golden ratio, kemudian menggunakan teknik monogram, jenis-jenis seperti itulah kita nanti akan ketemu. Oke, oh kita belum save ya, sampai lupa. Kita save saja dulu, kita taruh di bagian desktop saja. Kita save dengan nama logo gunung. Nah seperti ini kita save. Nah setelah sudah, berikutnya ini adalah konsep dasarnya teman-teman. Masih benar-benar kasar ya, karena kita masih membuatnya satu warna. Oke, kita sedikit edit mungkin ya. Di sini kita akan mencoba ininya lebih besar lagi. Nah untuk pembuatan gunungnya teman-teman bisa menggunakan tool 2 point line ya, tinggal ya seperti ini saja gitu. Misalnya membuat gunungnya itu bisa disesuaikan saja bentuknya. Setelah sudah seperti ini,
kita akan posisikan supaya si gunungnya ini sesuai dengan teksnya. Oke, kita cek lagi apa yang kurang. Seperti ini, untuk bagian ini kita kurang panjang, kita besarkan lagi. Oke, sip. Wah, nah misalnya segini teman-teman, atau kalau misalkan nanggung bagian ini juga boleh ditempelkan. Oke, ini adalah konsep dasar dari si logo gunung yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan coba mewarnai ya. Ini biasanya teman-teman kalau misalkan kita membuat logo itu kita buatkan beberapa versi. Yang pertama versi satu warna, selanjutnya ada yang versi pengaplikasian di background gelap gitu ya. Ini kan untuk background warna terang. Nanti kita buat juga untuk background warna gelap, dan kita juga buat untuk versi yang berwarna. Nanti kita akan ada ketemu di proses coloring ya. Nah, kita sudah masuk di durasi 10 menit. Kemungkinan besar untuk proses coloring aku akan membagi menjadi 2 part ya.